Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, jumpa lagi di channel kami Petani Sidondo. Apa kabar sahabat tani semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya dan diberikan umur yang panjang. Amin, Allahumma amin. Sahabat tani, unsur hara adalah sumber nutrisi atau makanan yang dibutuhkan tanaman, baik itu unsur hara yang tersedia dalam bentuk organik maupun yang sengaja ditambahkan. Unsur hara sendiri sahabat tani dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang cukup banyak. Adapun yang tergolong unsur hara makro antara lain adalah nitrogen, fosfor, dan kalium yang merupakan unsur hara makro primer, dan juga kalsium, sulfur, dan magnesium yang merupakan unsur hara makro sekunder. Sedangkan unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sedikit. Adapun yang tergolong unsur hara mikro antara lain mangan, tembaga, besi, aluminium, boron, dan zinc. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu unsur hara yang paling dibutuhkan tanaman, terutama pada fase vegetatif, yaitu unsur hara nitrogen. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas apa itu nitrogen dan bagaimana cara meningkatkan kandungan nitrogen yang terdapat pada tanah. Dan juga kita akan bahas apa fungsi nitrogen untuk tanaman serta bagaimana dampaknya jika tanaman kelebihan atau kekurangan unsur nitrogen. Dan juga di akhir video kita akan membahas beberapa pupuk nitrogen yang beredar di pasaran serta bagaimana cara mengukur kadar nitrogen pada tanaman. Sahabat tani, nitrogen merupakan salah satu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang cukup besar, sehingga ia disebut unsur hara makro primer. Nitrogen sendiri sahabat tani merupakan unsur terbesar di atmosfer, yaitu sekitar 78% dari total keseluruhan gas yang ada di atmosfer. Tapi sayangnya sahabat tani, nitrogen yang begitu banyak di udara pada umumnya tidak dapat dimanfaatkan secara langsung oleh makhluk hidup. Sehingga untuk memanfaatkan nitrogen dibutuhkan tahapan atau proses tertentu atau bisa disebut siklus nitrogen. Siklus nitrogen ini sahabat tani sangat penting kita ketahui, karena pada siklus nitrogen terdapat satu ilmu atau cara meningkatkan kadar nitrogen pada tanah secara alami. Oleh karena itu sahabat tani, pastikan menonton video ini sampai selesai. Siklus nitrogen yaitu suatu proses konversi atau perubahan dari senyawa yang terdapat unsur nitrogen untuk berubah menjadi bentuk kimiawi lainnya. Siklus nitrogen sendiri terjadi pada beberapa tahap, dimulai dari tahap fiksasi, nitrifikasi, asimilasi, amonifikasi, dan denitrifikasi. Nah, dari kelima tahap ini sahabat tani, kita hanya akan membahas satu tahap yang sesuai dengan tema kita dan juga sangat penting untuk kita ketahui, yaitu proses yang pertama atau proses fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen sahabat tani adalah proses perubahan nitrogen dari atmosfer menjadi amonia atau NH3. Mikroorganisme yang melakukan proses fiksasi nitrogen yaitu diazotrof. Biasanya bakteri ini mempunyai enzim nitrogenase yang dapat menggabungkan nitrogen dengan hidrogen. Bakteri ini bersimbiosis dengan tanaman kacang-kacangan atau hidup bebas, sehingga dapat memperbaiki nitrogen menjadi nitrogen organik. Adapun cara kerjanya, nitrogen yang ada di udara ditangkap oleh bakteri Rhizobium, kemudian diubah menjadi amonia ataupun nitrat, sehingga dapat digunakan oleh tanaman. Bakteri Rhizobium ini sahabat tani banyak terdapat pada tanaman leguminose atau tanaman kacang-kacangan. Jadi sahabat tani, dari proses fiksasi nitrogen ini kita dapat ketahui bahwa
Cara meningkatkan kapasitas nitrogen dalam tanah secara alami dapat dilakukan dengan menanam tanaman kacang-kacangan di sekitar areal perkebunan sahabat tani. Selain itu, sahabat tani juga bisa menyemprotkan pupuk hayati yang mengandung bakteri Rhizobium pada lahan sahabat tani. Nah, sahabat tani, selanjutnya kita akan membahas apa saja manfaat nitrogen pada tanaman. Sahabat tani, nitrogen berfungsi untuk menyusun asam amino atau protein, asam nukleotida dan klorofil pada tanaman. Sehingga dengan adanya unsur nitrogen, tanaman akan merasakan beberapa manfaat. Di antaranya yang pertama, membuat tanaman lebih hijau. Yang kedua, merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara keseluruhan, khususnya pertumbuhan akar, batang, dan daun. Yang ketiga, sahabat tani, menambah kandungan protein hasil panen. Nah, sahabat tani, itulah beberapa manfaat unsur hara nitrogen pada tanaman. Sekarang kita akan bahas bagaimana dampaknya jika tanaman kekurangan atau kelebihan unsur hara nitrogen. Sahabat tani, tanaman yang kekurangan unsur nitrogen akan menimbulkan gejala di antaranya. Yang pertama, pertumbuhan tanaman berjalan lambat. Yang kedua, tanaman kurus dan kerdil. Yang ketiga, daun hijau kekuningan, pendek, kecil, dan tegak. Dan yang keempat, daun yang sudah tua berwarna hijau muda, kemudian berubah kuning dan layu. Dan yang kelima, sahabat tani, perkembangan buah menjadi tidak sempurna, cenderung buahnya kecil dan seringkali masak sebelum waktunya. Sedangkan pengaruh kelebihan unsur hara nitrogen pada tanaman antara lain. Yang pertama, menghasilkan tunas muda yang kurang baik atau lemah. Yang kedua, produksi biji-bijian berkurang. Yang ketiga, sahabat tani, memperlambat pemasakan atau penuaan buah dan biji-bijian. Yang keempat, mengasamkan reaksi tanah, menurunkan pH tanah dan merugikan tanaman, sebab akan meningkatkan unsur hara lain, sehingga unsur nitrogen menjadi sulit untuk diserap tanaman. Dan yang kelima, sahabat tani, tanaman yang tumbuh dengan ketersediaan unsur nitrogen yang tinggi akan rentan terhadap hama dan penyakit. Karena nitrogen ini, sahabat tani, adalah penyusun semua protein dan asam nukleat. Ketika protein dan asam nukleat tersedia dalam jumlah yang banyak pada tanaman, maka hama seperti serangga akan terangsang untuk mendekat, menyerang hingga merusak tanaman. Seperti di daerah kami, sahabat tani, desa Sidondo, dalam budidaya jagung manis, kami hanya melakukan atau memberikan pupuk urea pada tanaman jagung. Sehingga setiap kami selesai melakukan pemupukan, pasti tanaman jagungnya diserang ulat. Nah, sahabat tani, itulah beberapa dampak kekurangan dan kelebihan unsur nitrogen pada tanaman. Selanjutnya kita akan membahas beberapa pupuk kimia nitrogen yang beredar di pasaran, baik tunggal ataupun majemuk. Nah, yang pertama, sahabat tani, pupuk urea. Pupuk urea ini kita sudah tidak ragukan lagi, merupakan andalan petani untuk memenuhi kandungan nitrogen pada tanamannya. Adapun kandungan nitrogennya sebesar 46%. Kemudian yang kedua, sahabat tani, pupuk ZA. Pupuk ZA ini memiliki kandungan nitrogen sebesar 21% dan sulfur sebanyak 24%. Pupuk ZA ini, sahabat tani, tidak direkomendasikan jika pH tanah rendah atau asam, karena akan membuat tanah semakin asam. Kemudian yang ketiga, kalsium nitrat atau biasa disebut pupuk kalnit. Pupuk kalnit ini, sahabat tani, mengandung 15% nitrogen dan 26% kalsium oksida. Biasanya pupuk ini diaplikasikan dengan cara penyemprotan atau dikocorkan, karena pupuk ini dapat terlarut dalam air. Kebanyakan kalnit ini, sahabat tani, diaplikasikan pada tanaman hortikultura, karena pupuk kalnit ini akan meningkatkan sistem imun tanaman dan dapat meningkatkan kualitas panenan tanaman, terutama tanaman hortikultura. Kemudian yang keempat, sahabat tani, kalsium amonium nitrat atau pupuk cantik. Pupuk ini memiliki kandungan nitrogen berkebalikan dengan pupuk kalnit, yaitu 27% nitrogen dan 12% kalsium oksida. Pupuk ini dapat diaplikasikan pada berbagai jenis tanah, baik tanah asam ataupun basah, karena pupuk ini bersifat netral. Oke, sahabat tani,
itulah beberapa pupuk kimia nitrogen yang dapat kami sebutkan. Selanjutnya kita akan membahas cara mengukur kadar nitrogen pada tanaman menggunakan alat sederhana, yaitu bagan warna daun. Bagan warna daun ini sahabat tani memiliki beberapa patukan warna. Sedangkan untuk cara kerjanya atau cara penggunaannya sangat mudah. Daun tanaman sahabat tani cukup ditempelkan pada bagan warna daun. Kemudian kita cocokkan di mana kira-kira tingkat kehijauan yang sama dengan bagan warna daun. Adapun bagan warna daun yang paling baik adalah pada bagian nomor 3 atau pada ukuran nomor 3. Oke sahabat tani ya. Sebelum kita tutup, ada hal penting yang kami ingin sampaikan, bahwa nitrogen ini sangat mudah terlarut dan juga sangat mudah menguap, terlebih jika terjadi proses pembakaran. Oleh karena itu sahabat tani, kami mengingatkan dan mengajak sahabat tani sebisa mungkin menghindari pembakaran lahan. Dan yang terakhir sahabat tani, untuk kesimpulan, penggunaan pupuk nitrogen pada tanaman harus disesuaikan pada kebutuhan tanamannya atau harus seimbang. Jika sahabat tani belum mengetahui dosis pemupukan yang tepat, silakan hubungi penyuluh pertanian yang ada di daerah sahabat tani, atau sahabat tani bisa bertanya pada petani yang ada di sekitar sahabat tani, karena satu prinsip pertanian, beda tempat, beda perlakuan. Adapun channel YouTube ini hanya memberikan tambahan wawasan. Oke sahabat tani, hanya itu informasi pertanian yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Jika masih terdapat kekurangan atau kesalahan, silakan tulis di kolom komentar, karena channel ini kami bangun untuk saling berbagi informasi, berbagi manfaat. Dan yang paling terakhir, jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya, dan di-share ke teman-teman agar kita sama-sama mendapatkan ilmu. Oke sahabat tani, dari Palu Petani Sidondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.